Om Caca, Om Caca. Ada Om Caca, tapi dia cuma pakai gambar orang lari doang.
Dok? Ya, gue disuruh ngapain ini? Bimbingan. Bimbingannya gimana bentuknya? Kalau misalnya dokter kebetulan ada contoh soal UNAS tentang dokter topiknya tentang peradangan, Dok. Ya, nggak punya saya contohnya. Kalau lo punya, boleh nanti kita diskusi. Gimana? Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, Dok. Pakai ini aja. Jody tuh ada tuh, Prabowo tuh, Jody. Iya, kenapa, Dok? Kan punya contohnya biasanya. Jadi kalau yang dibahas apa? Di vertikal gitu? Apa ulcus pepticum? Apa? Kalau di sini sih bilangnya ulcus pepticum ya, Dok ya? Ulcus pepticum. Ah, ini biasanya Rini yang udah tahu banyak. Bisa atau masuk di vertikal nggak ya? Gimana nih kita ini aja? Review aja, Dok, mungkin apa yang harus review gitu. anamnesis. Oke. Mau yang teori banget apa yang nggak teori banget apa gimana ya? Mungkin keluar di UNAS, Dok. Nah, bentar. Coba kalau di ini bisa nggak ya share screen? Oh, belum dibuka ya. Belum ya. Belum, Dok. Apa dia nggak mau ya? Diana tuh punya tuh Diana. Kok nggak bisa ya? Mana salah ya gue? Share screen. Nah ini. Atau ini aja. Ini sebagai ini jadi kayak kuliah. Gimana, Ri? Boleh, Dok, nggak apa-apa. Tapi mungkin lebih nanti supaya kayak lebih difokuskan ke bagian-bagian yang praktisnya untuk ujian. Untuk ujian. Nah, ini pokoknya kalau ulkus ini pastinya kan kalau nanti ada soal ulkus itu dia settingannya pasti emergency. Nah, jadi kalau emergency pasti pertama kalinya perioperatif tuh. Ya, jadi kalau kita lihat ini kan terlalu teori ya. Nah, jadi pasti kalau yang dilihat tuh kalau ulkus bisa perdarahan sama perforasi. Ini yang jadi topik bahasan. Nah, terus kita pasti kalau ini masih pakai Boyd score. Tapi yang kalau saya sih lebih enak itu Boyd score daripada kalau PULP itu agak lebih ngapalinnya lebih banyak ya. Dia ada berapa? Ada 4 atau 5 ya itunya ya, itemnya. Ya. Banyak. Jadi kalau
kita untuk emergency, jadi kita ini ada concomitant severe medical illness-nya enggak, ada pre-operative shock sama duration of ulkusnya itu lebih dari 24 jam apa enggak. Nah, ini yang kita pegang salah satu aja untuk ini. Ya, dan kita tahu ini memang secara kasar tapi bisa menggambarkan kalau boy score-nya 0 kan morbidity rate-nya itu cuma 17,4 ya, mortality rate-nya itu kecil sekali. Ya, cuma 1,5 dibandingkan kalau yang boy score 3. Nah, jadi acuannya itu nanti dari boy score aja. Jadi yang tadi tuh ada penyakit penyerta, ada shock apa enggak, kemudian tuh perforasinya itu udah berapa lama. Nah, itu yang jadi dasar kita pegangannya. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita dapat pasien yang udah boy score-nya memang 3, jadi pasti kita memilihnya optimalisasinya itu nggak bisa optimalisasi yang sampai optimal banget ya. Jadi mungkin begitu dia pasien baik, sedikit baik ya kita lakukan tindakan yang paling minimal adalah buat drainase itu ya. Jadi kalau satu ulkus di gaster itu yang paling menonjol adalah kan dia gangguan pernapasan karena dengan adanya ulkus tuh begitu udara masuk ke gaster dia kan pasti keluar lagi dari gasternya di dalam rongga perut ya, di dalam abdomen. Dan itu kan dia akan menyebabkan abdominal compartment. Nah, jadi kalau kita udah lihat boy score-nya 3, ya udah pilihannya itu pasti untuk tujuannya mengurangi kontaminasi dan mengurangi abdominal compartment-nya. Ya. Nah, yang jadi persoalan itu kalau misalnya boy score 1 atau boy score 2 itu diapakan gitu. Tetap kalau kita sebagai seorang surgeon, dia begitu boy score 2 misalnya, begitu bagus, kita lakukan operasi. Definitif. Ya. Operasinya jangan operasi definitif. Karena kalau operasi definitif itu, dia angka mortalitasnya akan lebih tinggi daripada early. Yang dimaksud early itu begitu dia optimal, ya. Jadi optimal itu di sini kita misalnya hemodinamiknya kita lihat mean arterial pressure-nya itu MAP-nya udah 60 atau 65 minimal, ya. Kemudian saturasinya itu juga bagus ya, di atas 95 ya, atau 96 ke atas udah baik. Kemudian ya pasien udah terhidrasi yang pasti. Ya. Nah, persoalan kalau misalnya ada comorbid lain, ya, jadi nggak murni dia perforasi. Nah, comorbid itu sudah bisa ditanggulangi, misalnya ada hipertensi, udah dikasih obat hipertensi, ada DM, itu juga udah dilakukan penata laksanaan DM-nya. Dan yang penting kalau pasien ada PPOK, ya, pasien ada PPOK itu kalau bisa dioperasinya itu kurang dari lama durasi operasinya itu kurang dari 2 jam. Karena kalau lebih dia akan menyebabkan adanya pneumonia
yang lebih tinggi dan hasilnya tuh jadi bisa merembet-merembet buntutnya ke ARDS, ya. Atau mungkin jadi bisa atelektasis. Nah, jadi begitu kalau boy score 2, pasien kita operasi tujuannya apa? Tujuannya adalah mencari lubangnya itu. Kalau dia lubangnya udah ketemu, kalau dia pasiennya nggak begitu stabil, ya kita buat gastrostomi yang paling ringan. Ya, jadi dimasukkan pakai kateter 24 tuh lebih bagus. Ya, kalau bisa langsung bisa ditempelkan ke peritoneum. Kalau nggak bisa, bagaimana? Kalau nggak bisa, itu kita pakai mau sistemnya sistem apa kalau kita nutupnya? Kalau dia kecil, kurang dari 1 senti, mungkin kita bisa, nih kita lihat di sini, nah pilihan kita nih yang pakai ini Celine Jones, ya kalau saya. Ya, jadi begitu kelihatan dimasukin nih omentum di situ, diplak sebisa mungkin, kemudian dijahit, ya. Tapi ini menjadi pilihan kedua. Kalau pilihan pertama tadi, kalau bisa dimasukkan kateter langsung kayak gastrostomi, ditempelkan ke atas. Ya, kalau nggak bisa dilakukan pakai Celine Jones. Tapi kalau dia bagus, kita bisa misalnya bisa primary closure, kemudian di atasnya ditutup dengan omentum seperti ini. Primary closure by interrupted suture converted with pedicle. Ya. Gimana kalau Graham patch? Kalau Graham patch itu kita memotong omentum lagi ya untuk masuk ke dalam situnya. Ya, jadi memotong omentum tuh nanti dia berdarah-darah gitu ya. Jadi kalau pilihannya tuh pakai Celine Jones ya. Gimana kalau dia besar? Kalau dia besar, memang mau nggak mau harus di primary closure, dijahit ya. Misalnya dia lebih dari 2 senti gitu ya. Biasanya itu pinggirnya itu dia udah kaku. Udah kaku. Jadi kita harus memilih pakai jarumnya itu jarum yang besar ya. Jadi kita tutup, kemudian boleh kalau misalnya bisa dimasukkan kayak Celine Jones gitu juga boleh. Tapi biasanya agak sulit kalau dia sekitar diameternya 2-3 cm gitu ya, agak besar ya. Ditutup, kemudian di atasnya di patch lagi pakai omentum. Ya. Itu pilihannya ya. Kalau yang boy score 1, nah itu bisa lebih baik. Dan jangan lupa dipasang drainnya 2 ya. Dan kita pasang drain dan nggak usah pakai vakum ya. Kalau bisa yang diameternya lebih besar dari 18, nah itu pakai yang itu. Jadi supaya dia terdrainase dengan bagus. Ya, NGT tetap dipasang. Ya. Nah, yang penting bahwa perlu nggak sebetulnya kita lakukan suatu biopsi ya. Sebetulnya kalau dia perforasinya itu di daerah antrum pilorik ya, dekat antrum pilorik, itu kemungkinan besar dia pasti jauh dari malignancy ya. Jadi kita sih nggak usah
melakukan biopsi. Ya, sebetulnya biopsi itu gunanya itu kita ingin melihat berapa banyak sih kalau orang Indonesia itu yang perforasinya itu dipicu oleh H. pylori itu tadi, ya. Nah, tapi kalau dalam emergency saya rasa sih nggak usah. Terus bagaimana kita kasih triple drugs apa nggak? Kalau kayak gini, Jody. Kasih ini nggak? Kita kasih dok setelah infeksi intraabdomennya terselesaikan dok. Kira-kira berapa persen sih kalau orang Indonesia itu yang perforasinya disebabkan oleh H. pylori? Dia tuh kalau ada papernya Prof. Ardi, kalau nggak salah dia sekitar 20-an ya. Jadi itu nggak banyak sebenarnya ya yang disebabkan. Tapi ya kita kan nggak mau ambil risiko, ya kita kasih aja. Ya, kebanyakan tuh orang Indonesia tuh perforasinya karena NSAID atau jamu-jamuan, nah itu yang lebih banyak ya. Nah tapi karena kita nggak punya data yang pasti, ya kita kasih aja ya PPI, bisa clarithromycin, kasih amoxicillin ya bisa 10 sampai 14 hari ya. Dan kalau yang ini juga sering ya pakai levofloxacin sama amoxicillin ya. Saya nggak tahu yang di BPJS yang dapatnya yang mana nih ya. Clarithromycin itu dapat nggak? Kalau yang di bawah itu mungkin levo sama amoxicillin mungkin bisa dapat ya. Nah, jadi setelah pasien kalau misalnya begitu masuk ke emergency pertama kali, tentunya diapain dulu nih? Kalau Diana. Ya, jadi jalan pikirannya begitu kalau kita udah tahu kemungkinan besar ini adalah perforasi gaster, ya ini biasa ya saya rasa ini udah pada tahu lah ABC ya. Nah terus ini damage control sama definitif. Dari anamnesa kan kita bisa menentukan bahwa ini Boyd score berapa. Kita udah tahu tadi morbiditas dan mortalitasnya masing-masing dari Boyd score, dan kita pilihannya itu tadi. Jadi kalau yang disebut damage control itu ya kalau kita pasang operasi kemudian ketahuan ada perforasinya, kita pasang seperti gastrostomi, ya itu dia kita damage control tuh ya. Pasang drain, kemudian diperbaiki, masuk ICU, kalau udah bagus baru dilakukan definitif ya. Jadi pada ulcus pepticum itu atau ulcus gaster biasanya sih jarang sekali yang definitif ya. Seringnya pasien itu datang tuh udah Boyd score 2 atau 3, yang paling sering 3. Oke, ada yang mau tanya nggak? Dok, itu kan Ya. konsepnya kalau misalnya dia perforasi gaster, tapi kalau misalnya belum sampai perforasi, itu kita anamnesisnya apa ya dok ya? Perdarahan saluran cerna atas. Iya, saluran cerna. Kalau perdarahan saluran cerna, penanganannya tuh gimana? ABC, Terus? lihat apakah dia misalnya apakah pendarahannya mengakibatkan shock hipovolemik, ya pasang infus, resusitasi jika perlu, resusitasi cairan jika perlu, pemberian produk darah jika diperlukan,
Nah, ini udah ada algoritma nih. Ini algoritma dari gastro. Jadi kalau kita dikonsul dengan adanya perdarahan saluran cerna, ya, dia kan udah history taking physical exam kan dia udah tahu, dia udah pasti udah pasang NGT ya, laboratory examnya dia udah. Ya kita lihat nih dibagi dua, stable atau unstable. Ya, kalau unstable kita tadi resusitasi, hemodinamiknya nggak stable, pasti kita lakukan emergency. Nah, emergency-nya ini seharusnya kalau di sini dia tetap melakukan endoskopi. Tapi ya kalau dari pengalaman saya biasanya ini dia nggak berani ya. Jadi jatuhnya waktu di sini dia langsung dia surgery. Ya. Harusnya kalau dia berani melakukan, tapi early endoskopi ini harus di kamar operasi. Ya. Begitu dia nggak berhasil, kita udah dibuka ya. Pasiennya ini biasanya udah dibius. Ya, yang biasanya terjadi adalah cabang dari arteri gastro duodenalis ya. Jadi kalau kita lihat dari arteri hepatika komunis nanti kan ke atas dia cabang tuh jadi hepatika kanan, hepatika kiri ya. Ke kirinya ke bawahnya tuh ada arteri gastroduodenalis. Nah, itu ada cabang-cabangnya. Biasanya perdarahannya di situ dia mancur ya, dan orang penyakit dalam itu dia coba dengan di clips gitu ya. Jadi jarang dia kalau pakai vasoaktif drug ya kayak somasultan, vasopressin, kalau pasien unstable tuh mereka jarang, dia paling berani dilakukan gitu. Hemostatic injection itu juga biasanya enggak ya. Jadi dia diligasi ya, pakai ini skleroterapi enggak ya. Nah, kita udah siap-siap kalau begitu dia gagal ya kita surgery. Tapi keuntungannya kita udah tahu di mana dia perdarahannya karena dilakukan endoskopi. Ya, dan kesulitannya dia juga kalau perdarahannya banyak dia endoskopinya nggak kelihatan itu. Ya. Nah, jadi kalau kita tadi pertanyaannya ada perdarahan, ya ini kita lihat nih. Jadi ini yang dipegang ya. Jadi mereka juga pegang ini. Jadi kalau kita biasanya kalau unstable nih. Kalau stable tuh biasanya ya dia aja sih ya. Kalau kita di sini. Ya. Jadi kita masuk memang dengan indikasi setelah mereka gagal atau mereka nyerah, nah itu baru kita lakukan perdarahan dari ulkus ya. Kalau perdarahan varices esophagus udah agak jarang ya. Kalau dulu tuh dipasang SB tube ya, tapi semenjak sekarang kayaknya udah nggak pernah lagi. Ya, yang sering adalah perdarahan di ulkus. Oke, jadi seperti ini. Ada yang mau tanya lagi? Dok, bukan nanya sih dok. Selama saya sekolah, tapi kayaknya setiap kasus ulcer nggak pernah yang sampai bikin perdarahan ya dok ya. Kenapa? Selama saya stase, yang kasus ulcer itu saya nggak pernah nemuin yang ada perdarahan hebat gitu. Iya, memang kalau di sini jarang, tapi kalau saya dulu berapa kali ya, tapi di luar memang ya. Jadi perdarahannya itu memang begitu dilihat itu ada yang mancur-mancur kayak perdarahan arteri, itu biasanya dia nggak di sclerosing itu nggak mau karena dia perdarahan
pembuluh darah ya, pembuluh darah yang terbuka, artinya arteri. Nah itu memang kita kalau seperti itu diapain? Ya kita harus jahit ya, berhentiin dulu perdarahannya, dan kemudian kalau misalnya di pilorus ya kita tadi lakukan apa? Tadi ini seperti mana tadi ya? Kita bisa lakukan piloroplasti. Ya, atau kalau seperti ini di pilorus bisa dijahit, dikasih omental pads ya. Ini yang di duodenum. Ini mana tadi ya? Ada. Ya, nah seperti ini misalnya. Ya, jadi dibuka, sorry. Ya, ini kan dibuka, gini, kemudian jahitnya itu bukan apa ya, ikut dia gini, tapi berlawanannya 90. Ya. Nah, biasanya arteri itu di sekitar sini yang suka berdarah tuh arteri. Dan ini pasti kita harus ligasi dulu, jahit baru dibuat Dok, seperti ini. Ya. kalau kita nggak endoskopi dulu, dari mana kita taunya sumber pendarahan? Memang susah kalau kita nggak endoskopi dulu. Yang mana dulu? Ya, kalau nggak endoskopi dulu, memang sulit. Ya, kita harus lakukan. Biasanya ini kita buka karena yang sering itu di daerah sini, ya pilorus, prepilorik atau postpilorik sedikit ya. Jadi ya kita mau nggak mau kita harus buka seperti ini. Kemudian kan ada darah nih, darahnya kita sedot, suction, dievakuasi, kemudian baru di spooling lagi. Nah dari spooling itu kelihatan kalau di spooling ini di sini jernih ya, kita asumsinya nggak ada perdarahan di sini. Mungkin perdarahannya tuh yang di sini, ya. Itu baru kita lihat ya, kalau perlu nih dipanjangin sedikit nggak apa-apa. Karena kita nggak punya endoskopi. Kalau ada endoskopi, kita bisa lihat di mana perdarahannya. Oke, jadi dari ulkus itu tadi begitu masuk kita lihat pasien tuh pokoknya dengan yang paling cepat itu boy score. Dari boy score itu kita bisa lakukan, kita mau ngapain gitu. Ya. Dan kita bisa buat optimalisasinya tuh gimana gitu pasiennya. Ya, terus strategi operasinya kita juga tahu dari boy score itu. Kira-kira kalau misalnya yang paling jelek itu kalau kita udah buka, kita nggak bisa, ya pasang seperti gastrostomi. Ya. Jadi prinsipnya pasien itu jangan meninggal pada waktu kita operasi. Nah nanti baru selanjutnya dipikirkan. Kalau misalnya dia bagus, terus kemudian kapan kita bisa kasih intake makanan? Apa yang dimonitor dulu kalau misalnya dia udah kita selesai operasi gitu. Besoknya selain dari tanda-tanda vital, apa yang perlu kita monitor? NGT sudah tidak kehitaman. Pasasenya, Dok. Apanya? Pasase. Dari Pasase. NGT, bising usus, dan produksi di bawah. Produksi di bawah itu apa? Nah, misalkan kentut atau BAB. Terus apa lagi? Kalau masih ada melena gimana? Mungkin nggak masih ada melena? Sisa. Mungkin tidak. Sisa, Dok. Ya? Sisa Bisa, dari atas.
bisa ya. Jadi gimana kita itunya? Kita tahunya. Itu sih. Kapan kita melakukan itu deh? Kita oh ini pasien udah bolehlah kita kasih makan. Jadi ukurannya itu apa? Produksi NGT, Dok. Produksi NGT. Terus apa lagi? Kalau pada pasien ini warnanya sudah tidak kehitaman. Terus kalau misalnya nih NGT-nya dia masih 200 gitu. Agak kecoklatan. Apa yang kita lihat seperti itu? Lihat HB-nya, Dok. HB. Nah, jadi sebelum HB kita lihat apa aja dulu? Klinisnya dulu. Ya. Apa? Ya. Apa? Klinisnya, Dok. Klinisnya. Tanda vital. Terus konjungtiva anemis atau enggak. Oke, jadi kalau kita lihat dia klinis, kemudian fungsi-fungsi vitalnya ya. Jadi TNSP sama apa namanya? Mean arterial pressure-nya ya, dia bagus ya. Saturasinya dia bagus. Nah, kalau misalnya dia NGT-nya itu masih 200, artinya apa tuh? Kalau produksinya sih nggak apa-apa, Dok. Maksudnya dengan produksi NGT 200 untuk dikasih diet sih udah mulai boleh. Cuman ya kita lihat dari kualitasnya, Dok. Apakah masih ada perdarahan aktif atau enggak? Kamu tahu perdarahan aktif? Kalau taruhlah misalnya kalau di HB-nya udah 11, terus misalnya di bawah masih ada melena. Kuncinya pegangannya apa? Pegangannya itu tadi, ya. Kalau fungsi vitalnya dia baik, ya. Tadi kamu lihat konjungtivanya tadi memang nggak pucet, ya. Coba aja mungkin dia itu masih ada sisa yang dari apa? Dari saluran cerna atas atau yang masih sisa kemarin itu masih bisa keluar. Ya. Nah, tapi kalau misalnya memang dia HB-nya turun, terus kemudian tekanan darah turun, MAP-nya juga turun, nah itu yang harus hati-hati ya. Mungkin bisa aja ada perdarahan. Karena kalau dia NGT-nya itu tadi kan benar dilihat kualitasnya. Kalau dia ada coklat gitu ya, itu tandanya apa? Tandanya dia ada iskemi. Ya, jadi harus diingat kalau pasien itu dalam keadaan mau shock gitu ya, shock dia kan pasti yang dikorbankan pertama kali adalah pembuluh darah yang ke splagnik, jadi ke saluran cerna. Nah, kalau dia itu dikorbankan, dia kan jadi relatif iskemi. Relatif iskemi itu dia bisa nanti atrofi di di mukosa gaster, dan itu yang menyebabkan pendarahan-pendarahan. Jadi kalau dia misalnya coklat, oh berarti karena kan kita nggak bisa ngukur saturasi kalau
kita orang biasa kan bisa diukur ya saturasinya gitu berapa di tangannya jepit kan. Kalau di gaster kan kita nggak punya saat ini ya. Nah itu kita monitornya itu kalau misalnya dia kecoklatan, jangan-jangan dia ini udah mulai ada iskemi. Yang paling penyebabnya apa yang paling sering? Ya penyebabnya itu adanya perdarahan atau dia adanya misalnya mau septic shock ya. Nah, itu yang harus dilihat ya. Tapi kalau tadi 200 kualitasnya bagus ya boleh aja kita kasih intake gitu ya. Air misalnya kita coba ya pelan-pelan. Memang kalau ada inflamasi, karena kan kalau kita jahit itu kan pasti ada inflamasi di daerah ini dekat pilorus ini. Ya, itu yang jadi. Tapi harusnya sih kalau kita jahit seperti ini kan dia pilorusnya udah gimana udah nggak bekerja kan dia. Jadi udah nggak ada sphincternya lagi nih kalau udah seperti ini. Ya, jadi dia harusnya dia langsung ke bawah. Jadi maksudnya dia bisa mengikuti peristaltik. Oke, jadi yang perlu diperhatikan tuh itu. Kita takut kalau sudah selesai, apakah pasien ini dia mau jatuh ke septic shock apa enggak, ke sepsis apa enggak gitu. Karena kita operasi itu kan kita hanya menutup sumber inflamasinya, ya. Tapi proses menjadi septiknya itu kan dia masih berjalan. Nah, udah gitu aja, ngerti kan ya? Dok, mau tanya dok. Ya. Kalau buat ujian nanti itu kita kayak biasanya kita di Labjak kan kalau dia di Prepilore kita udah langsung dari awal bahkan dari sebelum operasi kita udah dibilanginnya suruh jawabnya perforasi tukak peptik dok. Nah kalau kayak gitu kita jawabnya perforasi gastra aja atau misalnya di Prepilore gitu. Iya, kalau Prepiloric itu sebetulnya di gastro sih ya, tapi juga bisa tukak peptik. Kalau tukak peptik itu berarti dua dia, di sini atau di sini juga bisa di duodenum. Ya, duodenum pas itu tuh tukak peptik ya. Tapi kalau di tengah-tengah sini juga bisa dibilang tukak peptik sama. Karena memang di daerah ini yang paling sering terjadi perforasi. Jadi jawabnya nggak apa-apa dok, perforasi peptik atau jawab perforasi gastra aja? Nggak apa-apa. Oh, iya. Sama itu dok, tadi kan kata dokter kalau boy score 2 kita misalnya pasiennya bagus gitu, bisa kita jahit primer terus ditutup pakai patch dok. Kalau misalnya dia lesinya kecil, jahit primer aja ya dok. Boleh, jahit primer aja boleh, iya. Yang penting tuh dia kita dapat semua lapisan yang penting. Karena kan kalau perforasi itu kan kadang banyak fibrinnya kan kita. Nah, makanya tadi saya bilang tuh pakai jarumnya itu yang cukup besar. Kalau jarumnya dia kecil, kita jadi nggak yakin. Kalau jarumnya besar tuh kita akan dapat ya. Kalau kamu pilihannya materialnya pakai apa kalau jahit itu gaster? Benangnya apa? Multifilamen absorbable dok. Ya. Terus apa lagi nih? Iya. Untuk batasan besar atau kecilnya masih pakai 1,5 cm nggak dok? Wow. Kalau lebih dari 2 sih sebetulnya besar sih ya. Saya ada mungkin ada satu lagi apa ya?
Ini yang tadi ya. Terus apa lagi, ada yang mau ditanya lagi nggak? Kalau yang keluar apa aja yang keluar? Yang keluar ini, Dok. Internal bleeding, perdarahan intraabdomen. Udah ya, trauma. Trauma kan udah bisa ya? Ini trauma nanti habis ini, Dok, sama Dokter Yarman. Peritonitis, ayam mah udah ya? Bang Diki juga nanti diulang lagi. Saluran cerna, ulkus sekarang? Dokter, Peradangan saluran cerna, termasuk ulkus saluran cerna. Peradangan saluran cerna apalagi selain dari ulkus, kalau yang sering? Dari di vertikal, Dok. Ya. Nah, kalau di vertikal tuh gimana? Dok, maaf Dok, tadi saya mau tanya yang sebelumnya dulu. Jadi yang kita ligasi atau kita jahit bukan semua gastroduodenal ya, Dok? Enggak. DBC cabangnya. Jadi yang di situ ada perdarahan, nah itu kita ligasi. Ya. Terus itu Dok, boleh tolong dijelasin tentang itu nggak Dok? Billroth. Billroth. Peptic ulcer ya, Dok? Ya, kalau gue gambarnya di sini ada nggak ya? Ya, kalau Billroth itu dia ada Billroth 1 dan Billroth 2. Kalau Billroth 1 itu dia yang direseksi adalah daerah pylorus dan duodenum, sebagian dari duodenum part 1. Ya, jadi dia kalau ini gaster, ini dipotong, terus kemudian disambung aja gitu. Ya, jadi kalau tadi ada gambarnya mana ya? Nah, kalau Billroth 2 itu dia Billroth 2 itu dia bisa, coba ya saya itu dulu ya. Saya cari gambarnya dulu. Soalnya kan susah nih. Nah, nanti diketawain Jody saya. Soalnya sih gambarnya Jody ketawa mulu ya. Fotonya. Enggak, Dok. Enggak ya? Hah? Itu. Kenapa? Itu tersenyum aja, Dok. Apa? Oh, tersenyum. Tersenyum biasa aja, Dok. Oh, dia mentang-mentang udah mau lulus nih Jody ya? Iya. Yeah. Kan tinggal abis ini aja udah selesai kan? Iya, Dok. Hah? Semoga lancar, Dok. Oh, lancar lah. Memang mau kemana kalau udah lulus? Nggak usah buat Indonesia kan juga yang mau diputarkan lagu-lagu. Belum. Belum tahu Dok mau kemana Dok. Punya charger nggak? Mana ya nih? Kok hilang dia gambarnya? Ada nggak gambarnya? Kok hilang? Saya punya.
Ada dok kelihatan. Hah? Kok di tempat saya kok nggak kelihatan nih? Yang di itu mana ya? Tunggu dulu. Kok nggak ada dia? Kenapa kok dilihatnya kalau cuman zoom itu aja ya? Kalau di sana kelihatan gambarnya? Kelihatan slide-nya, Dok? Slide-nya kelihatan? Iya, Dok. Birot 2. Birot 2. Nah, kayak gitu. Kalau di tempat saya kok nggak kelihatan gimana ya? Stop, mungkin di stop share dulu kali, Dok. Stop share dulu ya. Stop share. Oh iya. Sekarang tadi share lagi ya. Oke. Screen lagi dok. Nah, ya. Nah, ini kalau Birot 2 ini seperti ini. Jadi dipotong gaster. Nah, ini tergantung. Kalau ini kan dia ada subtotal ya. Tapi kalau dia di antrum ya, dekat di antrum. Nah, dia potongannya seperti ini. Ya, ini Birot 2. Ini bisa pakai Yegenum di loop gini, ada juga dikasih brown juga bisa, ya. Atau seperti ini dibuat row and Y. Nah, ini Birot 2. Ya, kalau Birot 1, ini nggak ada gambarnya ya. Birot 1 itu ini tadi duodenum ini, nah ini gaster, ini langsung dipotong aja nih yang di sini, yang ada biasanya ulkusnya tuh besar di situ, jadi dijahit nggak bisa, jadi harus direseksi. Nah kemudian ini duodenum langsung disambungin ke antrumnya itu, langsung disambung. Kalau Birot 2 nih seperti ini variasinya. Ini kira-kira. Kalau yang Birot 2 kita pakainya untuk kapan, dok? Birot 2 itu biasanya untuk ulkus yang besar di daerah antrum atau di korpus yang kita curigai itu suatu keganasan biasanya. Jadi kalau keganasan gaster itu dia tuh ada dua. Kalau dilihat dari klasifikasi Lorentz itu ada yang intestinal, ada yang diffus. Kalau yang intestinal itu tuh biasanya kayak polip gitu, atau kayak ulkus yang besar. Nah itu yang Lorentz. Kalau yang diffus itu yang kalau disebut linitis plastika itu jadi dia semuanya segasternya itu jadi kaku. Nah kalau yang Lorentz yang intestinal itu ya seperti itu, dia mulai-mulai kayak ulkusnya dia besar. Nah kalau ulkus besar kita curiga, apalagi dia misalnya di perbatasan antrum sama korpus. Nah itu kemungkinan ada keganasan. Jadi dipotong seperti ini. Gitu ya, kurang lebih jaraknya minimal 5-6 cm dari luar dari si ulkusnya itu. Ya, kemudian dibuat ini rekonstruksinya. Birot 1 atau Birot 2 ya dengan variasinya tadi ya, bisa seperti ini ya, bisa seperti brown ya gitu. Jadi masing-masing ada kekurangannya, kelebihannya ya. Ini ada yang antikolik, ini yang retrokolik ya. Yang bagus sih ya retrokolik ya, jadi nggak terganggu kalau kolon transversumnya. Jadi kalau untuk yang Birot 1 kita hanya pakai kalau peptic ulcer-nya sampai ke duodenum par 1. Ya, par 1 atau dia besar di pilorusnya itu besar. Jadi ke duodenum kena juga, ke antrum kena. Nah, itu dia kan kita udah nggak bisa jahit biasa karena kalau ulkus itu kan dia kaku dia. Jadi kalau kita jahit tuh pasti kalau udah lebih dari 2 cm itu agak robek, dia nggak bisa. Nah, jadi harus dibuang aja.
gitu. Oke. Tanya dok, Ya. izin bertanya dok. Ya. Seandainya dok di kasus emergensi lukanya cukup besar lebih dari 2 cm, apakah kita lakukan Billroth atau kita lakukan cukup diversi aja dok? Bisa dok? Ini kalau misalnya di daerah Billroth ya. Kalau Iya dok. ya kalau kita pilihan pertamanya itu kalau kita bisa jahit, kita jahit. Tapi kalau kita nggak bisa jahit, ya itu kan karena kalau kita lihat dari diameter itu belum tentu dengan diameter 3 yang satu bisa dijahit, satu nggak bisa mungkin dijahit karena dia ada kaku di tepi-tepinya itu. Ya, kalau kita jahit dia istilah ngiris gitu ya nggak bisa, nah itu memang indikasi harus direseksi. Maksudnya reseksi itu kita mendapat jaringan yang lebih bagus, yang lebih lunak. Ya. Kalau itu kita istilahnya kayak di refreshing gitu, bisa aja di refreshing. Cuman mungkin waktu dijahit yang dari begini menjadi begini, nah itu kadang dia si jaringannya itu dia akan rusak. Nah itu kalau udah seperti itu ya memang harus dipotong, direseksi dan kemudian dijahit lagi seperti Billroth 1 gitu. Ya, tergantung dari situasi. Nah, kalau pasiennya tadi tidak baik, ya, nah itu memang sulit. Kalau di situ nggak bisa, ya kita coba aja. Kita masukin sebanyak mungkin situ omentum, kemudian kita jahit, pasang drain, masuk ICU, nanti kita buka lagi. Jadi kita istilahnya damage control. Jangan diselesaikan saat itu. Kayaknya kita buang-buang waktu sama ini nanti teknik. Karena kita tahu bahwa reseksi di daerah Billroth itu kan kita harus ingat, kita di bawah-bawah situ kan ada hepatikoduodenal ligamen ya. Nah, di situ ada vena porta, ada arteri lienalis ketemu di situ. Ya, vena lienalisnya juga ya. Hepatikus communis. Nah, itu ya, belum nanti CBD yang di bawah duodenum. Nah, itu kita harus aware di situ, jangan terlalu bersemangat nanti malah kena yang seperti itu gitu. Ya, itu aja. Udah, Jody udah bisa kayaknya lulus ini. Belum dok, masih perlu belajar lagi dok. Hah? Emang ujiannya kapan? Desember Tanggal 13 dok. 13 apa? Desember dok. Desember dok. Oh, Desember. 13 Desember hari apa tuh? Sabtu ya? Hari Minggu dok. Oh, hari Minggu. Oh. Oke. Ya, asal mudah-mudahan sukses lah semuanya lah. Angka 13 nggak usah ini. Ya. Amin, dok. Doain, dok. Amin. Amin. Jadi, yang maju banyak ya katanya ya? 11. Berapa? 11 orang dok. Oh, ini nanti selamatannya bisa dibagi 3 itu. 3 hari. Dibagi 3 bisa 4 hari, 3-3-2 ya. Kan nggak boleh kumpul-kumpul dok. Apa? Nggak boleh kumpul-kumpul setelah kan nasi kotak aja dikasih semuanya ya 3 hari berturut-turut itu bisa. Aduh, apalagi tadi di vertikal ya, kalau di vertikal tuh ada grade-nya tuh ada 4 ya. Saya ada nggak ya di vertikal ya?
Dulu ada di vertical punya. Coba saya kalau jaundice siapa yang itu? Udah ada jaundice ya? Kalau begini, waduh, nggak ada coba. Wah, nggak ada. Ya, jadi kalau di vertical itu grade-nya ada berapa grade-nya? Ada 4, ya kan? Oh, nggak ada. Verticalities nggak ada. Oh, ya udah. Ya, jadi ini aja. Jadi di vertical itu kan biasanya umurnya itu dekade 50-an ke atas. Yang paling sering itu di daerah sigmoid, rectosigmoid sama sigmoid, sama di kolon ascendent. Ya. Dia tuh grade-nya ada 4. Dia ada yang cuman ada abses, perdarahan, sampai perforasi. Saya lupa, nanti saya cari. Nah, dia nggak selalu dilakukan operasi. Ya, kalau dia memang berupa abses, dia hanya drainase aja. Yang paling sering adalah keluhannya itu buang air besar, berdarah. Berdarahnya itu bisa mulai dari hematosesia sampai perdarahan yang memang darah, gitu ya. Nah, pasiennya itu gejalanya bervariasi, mulai ada yang cuma nyeri kalau dia di vertikalnya di daerah sigmoid dan sekitarnya tuh nyeri di sebelah kiri aja. Ada yang seperti obstruksi parsial, ya hilang timbul gitu ya, dipegang nyeri. Jadi kita diagnostiknya yang paling bagus memang di kolonoskopi. Dulu bisa dibuat kolon in loop, tapi sekarang agak susah karena kolon in loop harus dibolak-balik pasiennya, ya di kolonoskopi. Terus operasinya itu kalau dia udah perforasi, ya itu misalnya satu segmen dia perforasi itu, satu segmen itu udah ada inflamasinya. Jadi kita nggak bisa dipotong langsung disambung.
Ya, karena ada proses inflamasi di situ. Jadi biasanya dibuat seperti Hartmann. Nah, tapi kalau dia memang cuman hanya abses, ya, karena dia bisa kan di vertical itu ininya perforasi itu bisa mikroperforasi aja abses. Kalau seperti itu bisa laparoskopik, drainase, kasih antibiotik, bisa pasiennya. Ya. Kalau yang sudah ada tanda peritonitis memang harus dioperasi. Operasinya adalah tadi itu. Kita biasanya nggak lakukan anastomosis, tapi kita lakukan diversi aja. Terus kalau kita ingin menyambung kembali, ya, nah itu harus dilihat. Kadangkala di atasnya itu masih ada di vertical walaupun dia nggak bergejala. Nah, baiknya kita bisa lakukan lopografi atau kolonoskopi kembali sebelum ditutup untuk melihat di mana yang masih ada di vertikalnya atau daerah yang sehat kita tahu, kita tentukan untuk nanti disambung. Yang di bawahnya itu juga biasanya. Jadi atas bawah itu pada waktu disambung bisa aja dilakukan reseksi kembali untuk mendapatkan hasil yang baik. Terus nanti besok saya cari deh itunya apa namanya. Mudah-mudahan saya ada besok ada acara apa acaranya? Jam 10 urologi, Dok. Terus? Lalu kita diminta swab di RSUI jam 12 sampai 14. Oh. Kalau pagi sebelum jam 10 ada sih kosong, Dok, kalau. Ya udah besok pagi aja. Jam berapa? Jam 8 ya? Saya cari dulu nih kalau ada mengenai di vertical. Memang kenapa harus di swab semuanya? Permintaan KPS, Dok. Oh gitu. Ujian. Oh sebelum ujian gitu? Iya, Dok. Oh Kiki ikut ujian juga Kiki? Nggak kelihatan Kiki. Diana nih udah mantap nih. Belum? Siapa aja sih? Harus belajar, Dok. Hah? Masih banyak yang harus dipelajarin, Dok. Ya. Tiffany, Sabrina, Diana, Dian, Ganesha. Oh, ada Ganesha. Nggak kelihatan Ganesha dari tadi. Itu, Dok, yang lagi lari gambarnya. Itu dia. Gitu. Lari dari ujian ya? Oh, iya. Iza ada. Prabowo, Rini. Oh, Ayah nggak ikut Ayah nih? Ayah lagi nemenin ibunya kencana, Dok. Oh, kenapa? Apa kemarin? Lupa. Ya, COVID juga, terus ada hiperkoagulasi gitu, Dok. Pulangnya masih Oh, gitu. Jadi ini udah kandidat semuanya nih? Amin, Dok. Amin. Tadi ada ini, siapa? Novi, siapa? Bukan Novi, siapa namanya? Novinda. Nah, Novinda. Kemana Novinda? Ada tadi Dok lagi ke toilet kali. Makan kali Dok, dia biasa lagi masak mie kali Dok. Udah mati nih internetnya kali dia. Oh gitu. Ini semuanya pada di rumah ya? Iya, Dok, kayak dokter. Iya, Dok. Sama dong sama saya dong di rumah. Dokter gimana? Udah enakan belum, Dok? Udah sembuh? Udah. Besok udah suruh masuk nih, tapi saya Jumat aja masuknya. Pantas udah disuruh bimbing, Dok. Oh.
Iya, nggak suruh orang sakit aja masih suruh rapat. Ini Jody naik mobil kemana? Pulang ke rumah, Dok. Hah? Mau pulang, Dok. Mau pulang. Waduh, ya, udah enak. Kalau di UI besok siapa yang nanggung kalau swabnya? Katanya reimburse, Dok. Oh, reimburse. Ada promo dok Oh. untuk warga UI 100.000 per orang. Oh gitu. Wah, gue juga bisa lagi dong minta swab dong sana. Bisa dok. Bisa dok. Tapi di Depok. Iya. Kenapa nggak di lain sih ya? Harusnya kan di Salemba kan UI juga. Kenapa jauh-jauh ke Depok ya? Di RSUI-nya dok. Ini promo dari RSUI dok. Kan buat buka cabang aja poliklinik RSUI di Salemba. Saya bilang Mbak deh dok. Sama-sama aja dok ya. Hah? Oh dokternya sama-sama aja dok. Iya. Ntar kan ngelamar siapa salah satu. Kan udah ada Aris katanya di sana. Jadi dibutuhkan lagi. Iya deh, kalau nggak nanti besok saya cari mengenai itu deh di vertikal. Mudah-mudahan ada ininya. Kalau peradangan saluran cerna cuma berarti 2 itu ya dok ya? Peptik Iya, yang paling sering sih ulkus, TBC. Tapi kan TBC kan emang sering, nggak susah. Kalau Crohn, satu lagi, Crohn nggak. Bangsa kayak colitis gitu ya, jarang. Sama itu, kalau dulu sih iya mungkin typhoid. Oh iya, bener juga ya. Kalau typhoid peradangan di plaque payer, di ilium terminal. Dia yang khasnya itu nggak ada taksis kalau typhoid. Dia perforasinya pada minggu keberapa dia? Pada demam typhoid. Pada minggu ketiga, ya. Jadi sebelumnya dia perdarahan dulu. Perdarahan, nah baru dia nanti perforasi pada minggu ketiga. Nah kita harus ngitung itu dari dia mulai demamnya kapan ya. Kan dia kan demam dulu kan, baru sakit. Kalau appendix kan sakit dulu baru demam. Itu yang salah satu ininya. Kalau typhoid, cuman udah jarang sih ya di sini ya. Di Tangerang masih dok. Ya, kalau typhoid apa dia? Dia bedanya sama perforasi appendix apa yang paling itu? Demam dulu dok. Ya, terus apa dia? Bedanya apa? Dia typhoid mirip-mirip TB nggak? Mirip TB nggak, Ivan? Dia penyakit sistemik nggak? Iya. Iya, ya. Jadi dia mirip TB. Jadi kalau ada typhoid itu, kita harus lihat dia bisa nggak jadi endokarditis. Dari typhoid dok? Dari typhoid. Bisa dia jadi endokarditis, miokarditis. Ya, miokardnya bisa kena. Jadi dia endotoksinnya masih jalan. Jadi nggak semata-mata bahwa dia cuma merusak di usus saja. Ginjal juga bisa. Ya. Jadi fungsi-fungsi organ-organ tubuh itu juga harus diperiksa. Ya. Jadi kalau misalnya seperti ada miokarditis gitu-gitu ya mungkin pilihan kita nggak sambung atau stoma dulu. Tapi kalau misalnya dia bagus ya kita reseksi, yang bagus ya kita bisa sambung. Jadi itu bedanya sama perforasi yang bukan disebabkan karena bukan typhoid ya. Itu.
Hmm. Kalau yang typhoid sendiri perforasinya karena Dia kan dirusak di plaque peri kan dia. airnya rusak oleh Jadi oleh kuman itu salmonella kan ya dia. salmonella. Kan ada endotoksinnya. Dia lama-lama dia biasanya berdarahan terus baru dia bolong. Kalau dulu zaman saya PPDS masih banyak itu typhoid. Sekarang udah berkurang jauh banget. Dok, mau nanya dok, kalau Ya. kondisi secara umum nih dok, pasien dengan inflamasi berat di saluran cerna, terus dia datang dalam kondisi sepsis atau shock sepsis. Kita mau masuk bukan untuk tindakan definitif, kita mau stoma, tapi pas kita lihat curiga itu ada peradangan yang luas, misalnya divertikulitis, misalnya dok ada divertikulitis. Kita bikin stomanya itu harus tetap memperhatikan daerah yang inflamasi atau langsung aja dok? Jadi kalau misalnya kayak divertikulitis itu memang di daerah tersebut gitu ya. Jadi bukan kayak tumor misalnya ada obstruksi di bawahnya, kita di atasnya dibuat stoma ya. Jadi kalau di vertical, karena dia itu kan yang menyebabkan inflamasi kan si dia. Nah dia itu memang harus dibuang. Jadi harus dibersihkan. Nah baru yang bagus itu di stoma, yang nggak bagus itu bisa ditutup aja di bawahnya gitu. Tapi yang menyebabkan inflamasi itu yang bocor, yang abses, yang kemerahan, nah itu dibuang. Hartman tadi ya. Ya, karena dia menjadi sumber terus inflamasi. Kan kalau inflamasi kan dia keluar apaan, Turin? Inflamasi keluar itu apa? Zat-zat inflamasi apa sih? Nah, itu. Mediator. Nah, itu kan harus baca tuh. Kamu baca tuh mengenai SIRS, CARS, sama MARS. Coba apa tuh? Nah, itu dia dasarnya. Baca, ada dulu papernya siapa yang buat ya. Lupa saya. Jadi kalau selama masih ada iritan inflamasinya itu yang jadi masalah. Kok Dian gelap ya Dian ya? Ini dia Kici juga gelap, nggak kelihatan. Iya dok, maaf dok, sambil jalan dok di RSCM dok. Kok masih di RSCM? Kirain lu udah di sana, udah di Pandeglang. Belum dok, belum lulus dok. Hah? Belum dok, ikut UNAS yang besok 13 Desember dok. Oh gitu. Iya dok, masih mau ujian dok. Maaf ya dok, dimatiin dok tadi sambil ngejar tanda tangan dok. Tanda tangan siapa? Pengesahan dok. Oh, ini semuanya udah paper udah beres ya? Tanda tangan ada yang belum dok. Oh. Revisi dok. Hah? Papernya belum dok. Siapa yang belum? Revisi setelah maju hasil dok. Oh. Riri udah Ri? Lagi revisi dok setelah ujian hasil. Oh, jadi nanti tapi udah boleh ujian? Hah? Mesti kumpulin hardcover-nya dulu dok, Senin baru boleh ujian. Oh, Senin kan udah tinggal besok dong ya? Yang udah ketawa-ketawa Prabowo, pantas dia postingannya, fotonya ketawa deh. Lebar dia. Ke depan dok. Terus dok, kayak kita suka deh mah. Udah selesai Ija dok, juga Prabowo udah mah dok. selesai, Ija. Bukan ya? Ya. Iya, Iza bukannya udah selesai juga?
Udah nggak ada tunggakan paper. Sama dok, masalah cetak dok. Masih cetak. Ya udah deh. Belajar dulu. Ya udah. Ya besok nanti saya cari deh besok kalau bisa jam 8:30 gitu. Ya dok. Nanti saya buat. Ya. Ya, saya lift dulu ya. 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 Makasih, Makasih banyak, Dok. Ya. Ya. Terus dok. Terus. Siap-siap, Dokter Yarman ya. Oh my God, langsung. Langsung ya. Gue sih di sini aja kalau gitu. Dulu Mbak, 10 menit. Nggak bisa pakai sini aja ya? Sama aja. Tadinya gue mau kayak gitu, tapi takut gue pikir selesainya lebih cepat. Ternyata enggak. Ya udah. Lift dulu nih ya. Ya nih gue matiin dulu ya, biar record dulu.